Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat setia, apa kabar hati kalian hari ini? Semoga selalu sehat, dimudahkan rezekinya, dan dilapangkan segala urusannya. Terima kasih sudah hadir di channel ini. Dukungan kalian dengan cara subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. Mari kita nikmati cerita hari ini bersama-sama, dengan hati yang tenang dan pikiran yang lapang. Karena setiap kisah bukan hanya hiburan, tapi juga pengingat bagi kita semua. Pagi itu, langit desa masih berwarna pucat. Udara dingin sisa malam menempel di kulit, sementara jalanan kecil mulai ramai dengan suara ayam dan langkah orang menuju pasar. Di sebuah rumah kayu sederhana di ujung gang, Bu Nurjanah menyiapkan sayur untuk dijual keliling. Usianya sudah lebih dari 50 tahun. Tubuhnya mulai bungkuk, tetapi semangatnya masih kuat. Dari dapur, tercium aroma sayur bening yang ia masak untuk sarapan bersama anak tunggalnya, Irawan. "Ibu, sudah siap semua? Biar saya bantu angkat keranjangnya," ucap Irawan sambil keluar dari kamar, mengenakan kemeja sederhana. "Sudah, Nak. Kamu jangan repot. Kamu kerja saja yang penting. Biar ibu urus ini sendiri," jawab Nurjanah sambil tersenyum lelah. Irawan mendekat, mengambil keranjang besar berisi sayur mayur yang sudah disusun rapi. "Ibu jangan terlalu capek. Lagi pula sebentar lagi kita ada acara besar. Ibu harus jaga kesehatan." Nurjanah terdiam sejenak. Matanya berkaca-kaca. "Acara besar? Lamaran itu maksudmu? Ibu ini, Nak, takut orang menganggap kita ini tidak pantas. Ibu hanya bisa siapkan makanan seadanya. Apa nanti keluarga Fania tidak kecewa?" Irawan menatap ibunya penuh keyakinan. "Ibu jangan pikir begitu. Fania sudah tahu keadaan kita. Dia mau menerima saya apa adanya. Itu artinya dia juga menerima ibu." Nurjanah mengangguk pelan, meski di dalam hatinya kegelisahan semakin kuat. Ia sadar betul, keluarga Fania jauh lebih berada. Rumah mereka megah, pakaian mereka selalu rapi, dan kehidupan mereka tidak pernah kekurangan. Sementara dirinya hanya seorang janda miskin yang bertahan hidup dengan menjajakan sayur keliling. Siang itu, kabar lamaran Irawan dan Fania kembali jadi bahan obrolan warga desa. Beberapa orang memandang kagum, menganggap Irawan beruntung bisa mendapat calon istri dari keluarga kaya. Namun tidak sedikit pula yang mencibir, menyebut bahwa keluarga sederhana seperti Nurjanah tidak pantas bersanding dengan keluarga berada. "Wah, Nurjanah itu benar-benar bermimpi tinggi. Anaknya mau menikahi gadis kaya," bisik seorang tetangga di warung. "Bermimpi? Kalau gadisnya ikhlas, kenapa tidak? Mungkin memang jodohnya begitu," sahut yang lain, mencoba membela. Meski ada suara pembelaan, gosip itu cepat menyebar dan menekan perasaan Nurjanah. Sore hari, Mbak Rina datang berkunjung. Ia membawa bungkusan kue basah untuk Nurjanah. "Bu, jangan didengar omongan orang. Mereka memang begitu, suka iri. Yang penting hati kita tulus, acara lamaran pasti berjalan baik." Nurjanah tersenyum tipis. "Terima kasih, Rina. Tapi hati ibu ini tetap cemas. Seandainya bapaknya Irawan masih ada, mungkin ibu tidak akan merasa setakut ini. Semua tanggung jawab jatuh ke pundak ibu seorang." Mbak Rina meraih tangan Nurjanah, menggenggam erat. "Ibu sudah melakukan yang terbaik. Jangan menyalahkan diri sendiri." Malam tiba, rumah sederhana itu diselimuti kesunyian. Irawan duduk di ruang tamu, menatap ibunya yang masih sibuk menjahit kebaya lama agar terlihat pantas dipakai di hari lamaran. "Ibu tidak perlu repot menjahit itu. Nanti saya bisa belikan yang baru," kata Irawan lirih. Nurjanah menggeleng pelan. "Tidak usah. Kita jangan berlebihan. Ibu hanya ingin terlihat pantas di depan keluarga Fania, bukan terlihat mewah. Cukuplah kebaya lama ini. Ibu hanya takut mereka malu punya mertua seperti ibu." Irawan merasakan perih di dadanya. "Ibu jangan bicara begitu. Bagi saya, ibu adalah segalanya. Tidak ada yang bisa menggantikan ibu." Nurjanah berhenti menjahit, menatap wajah anaknya lama sekali. Dalam hati, ia merasa bersyukur sekaligus khawatir. "Nak, ibu ini hanya ingin kamu bahagia. Tapi ibu takut, perbedaan ini akan jadi masalah besar di kemudian hari." Irawan mencoba menenangkan.
Kita hadapi sama-sama, Bu. Kalau ada masalah, saya berdiri di depan. Ibu cukup percaya pada saya. Namun setelah Irawan masuk kamar, Nurjanah masih duduk sendirian dengan benang dan jarum di tangan. Matanya kosong menatap kain kebaya. Batinya berperang. Apakah benar ia pantas hadir di pesta lamaran anaknya? Atau justru keberadaannya akan menjadi bahan tertawaan orang? Di luar, suara jangkrik terdengar nyaring, seolah menambah rasa sepi di rumah itu. Nurjanah menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri. Ia tahu hidup selalu penuh cobaan, tapi kali ini hatinya benar-benar diuji. Ia tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika nanti semua orang memandang rendah dirinya di depan anak dan calon menantunya. Ketika lampu minyak mulai meredup, Nurjanah menutup kebaya yang belum selesai dijahit. Ia berbaring di tikar, menatap langit-langit rumah. Air matanya jatuh tanpa suara. Dalam hati, ia berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan hati hamba. Jangan biarkan anakku malu karena ibunya." Malam itu, Bu Nurjanah tidak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, ia teringat wajah Fania dan keluarga besarnya yang kaya raya. Ia membayangkan tatapan mereka yang mungkin penuh hinaan. Hatinya makin sesak. Dan di tengah kegelisahan itu, ia merasa seolah-olah waktu berjalan begitu lambat, menuntunnya pada hari yang akan menentukan harga dirinya sebagai seorang ibu. Malam itu Bu Nurjanah masih sulit memejamkan mata. Kegelisahan terus mengikat pikirannya. Kebaya yang dijahitnya semalam masih tergantung di kursi. Begitu fajar menyingsing, ia sudah bangun lebih awal, menyalakan tungku kecil, menanak nasi, dan menyiapkan lauk sederhana dari hasil belanja seadanya. Tangannya bergetar setiap kali ia menatap piring, seakan takut salah menaruh. Irawan bangun, melihat ibunya sibuk di dapur. "Bu, jangan terlalu capek. Biarkan saya bantu." Nurjanah tersenyum canggung. "Ibu tidak apa-apa. Ini hari penting untukmu. Semua harus rapi. Jangan sampai ada yang kurang. Yang penting bukan makanannya, Bu. Yang penting doa dan keikhlasan kita," kata Irawan, mencoba menenangkan. Namun hatinya sendiri berdebar keras. Khawatir apa yang dipersiapkan ibunya tidak diterima oleh keluarga Fania. Menjelang siang, halaman rumah sederhana itu mulai dipenuhi warga desa yang datang ingin menyaksikan lamaran. Suara obrolan terdengar di sana-sini. Ada yang memuji kesederhanaan acara, ada pula yang berbisik sinis membandingkan dengan pesta keluarga kaya. Tiba-tiba suara deru mobil berhenti di depan rumah. Fania turun dengan gaun cantik berwarna pastel, wajahnya dirias sempurna. Di belakangnya, Bu Kusuma berjalan angkuh, ditemani Pak Wito yang tampak berwibawa. Beberapa warga berdecak kagum melihat penampilan mereka, seakan menambah jurang antara kedua keluarga. Nurjanah menyambut di depan pintu dengan senyum kaku. "Selamat datang, silakan masuk. Maaf rumah kami sederhana." Bu Kusuma menatap sekeliling dengan wajah menahan jijik. "Sederhana sekali memang. Saya kira acaranya akan lebih layak." Fania tersenyum tipis, seolah setuju dengan ibunya. Pak Wito hanya mengangguk singkat, menjaga sikap di depan warga. Di ruang tamu, makanan sudah tersaji. Nasi, sayur bening, tempe goreng, sambal, dan kue basah buatan Nurjanah. Warga yang ikut hadir mencoba memberi semangat dengan berkata pelan, "Wah, masakannya wangi sekali, Bu Nur." Namun komentar itu tenggelam oleh suara Bu Kusuma yang keras. "Ini makanan lamaran? Nasi dengan tempe goreng? Aduh, seperti acara syukuran kecil-kecilan. Bagaimana ini bisa disebut pantas untuk menyambut keluarga kami?" Ucapnya sinis, cukup keras hingga semua orang mendengar. Beberapa tamu menutup mulut, ada yang berbisik-bisik. Suasana yang tadinya riuh mendadak menjadi kaku. Wajah Nurjanah memerah, tangannya gemetar. Ia menunduk dalam-dalam, berusaha menahan air mata agar tidak jatuh di depan orang banyak. Irawan spontan berdiri, hendak membuka suara. "Bu, tolong jangan begitu. Ini sudah usaha ibu saya. Jangan direndahkan." Namun Fania segera menahan lengan Irawan, menatapnya tajam. "Kamu jangan membuat keributan. Kita di depan banyak orang." Tatapannya membuat Irawan terdiam, wajahnya pucat. Pak Mulyanto, tokoh masyarakat desa, mencoba menengahi. "Bu Kusuma,
Mari kita syukuri saja apa yang ada. Yang penting niat baik dan doa restu. Hidangan ini bentuk kasih sayang seorang ibu. Tetapi Bu Kusuma malah menyambar. Pak Mulyanto, saya hanya bicara jujur. Orang tua harus tahu diri. Kalau memang tidak mampu, kenapa mengadakan lamaran terbuka begini? Malu dilihat orang. Desahan pelan terdengar dari beberapa warga. Ada yang kasihan pada Nurjanah, tapi tak seorang pun berani membantah Bu Kusuma. Nurjanah semakin menunduk, merasakan seolah harga dirinya diinjak di hadapan banyak orang. Mbak Rina yang duduk di belakang meremas tangannya sendiri, menahan marah. Ia berbisik pada tetangga di sebelahnya, "Kasihan Bu Nur, sudah berusaha sekuat tenaga, masih juga dihina." Irawan duduk dengan wajah bingung. Ia ingin sekali membela ibunya, tetapi tatapan Fania membuat lidahnya keluh. Dalam hatinya, ia merasa hancur. Apakah ini harga dari cintanya, melihat ibunya dipermalukan tanpa bisa ia cegah? Nurjanah akhirnya berusaha membuka suara meski lirih. "Maafkan saya, Bu Kusuma. Saya hanya bisa menyiapkan apa yang ada. Saya memang tidak punya banyak." Suaranya bergetar, dan kalimat itu membuat suasana semakin sunyi. Bu Kusuma menegakkan dagunya. "Seharusnya tahu diri sejak awal. Jangan memaksa anak saya masuk ke keluarga miskin." Kata-kata itu seperti pisau menusuk dada Nurjanah. Ia menahan napas, menunduk lebih dalam, berdoa agar acara segera selesai. Irawan menatap ibunya dengan mata berkaca-kaca, merasa bersalah tak mampu melindungi. Pak Wito akhirnya angkat bicara. Suaranya lebih tenang. "Sudahlah, jangan diperpanjang. Kita datang untuk tujuan baik. Jangan mempermalukan tuan rumah lebih jauh." Namun kata-kata itu tidak menghapus luka yang sudah ditorehkan. Warga yang hadir menunduk. Sebagian merasa bersalah karena hanya bisa diam. Dalam hati Nurjanah bergemuruh rasa sakit. Ia tidak hanya malu, tapi juga merasa tidak berharga di mata calon menantunya. Batinnya berteriak, tapi mulutnya terkunci. Malam sebelumnya ia sudah berdoa agar tidak mempermalukan anaknya. Namun kini justru dirinya menjadi bahan hinaan di depan semua orang. Suasana lamaran itu tetap berlangsung, tapi dengan udara yang berat. Senyum dipaksakan, obrolan kaku, dan semua orang tahu, luka itu sudah terlanjur dalam. Nurjanah hanya duduk menunduk, menahan air mata yang nyaris pecah, sementara hatinya terus bertanya, sampai kapan ia harus kuat menghadapi penghinaan yang bertubi-tubi? Suasana ruang tamu setelah lamaran usai masih terasa tegang. Hidangan tersisa di meja, sebagian tak tersentuh. Bu Nurjanah duduk dengan wajah tertunduk, tubuhnya kaku seakan tak punya tenaga. Irawan mendekat, mencoba membantu membereskan piring, namun tatapan Bu Kusuma kembali menusuk. "Beginilah jadinya kalau memaksa. Coba lihat, Wito, kita ini keluarga terhormat. Masa ia punya besan seperti ini? Tidak pantas," ucap Bu Kusuma lantang, tanpa peduli siapa saja yang mendengar. Pak Wito hanya menarik napas panjang. "Cukup sudah, Kusuma. Kita jangan memperkeruh suasana." Namun Bu Kusuma tidak berhenti. "Saya bicara kenyataan. Bagaimana perasaan orang-orang melihatnya? Malu. Anak saya seharusnya mendapatkan keluarga yang sepadan, bukan seperti ini." Fania menatap sinis ke arah Nurjanah. "Mama ada benarnya. Aku sendiri jadi bingung. Nanti bagaimana kalau orang-orang menilai buruk hanya karena mertua dari keluarga seperti ini?" Warga yang masih duduk terpaku saling pandang. Tidak ada satupun yang berani menyela. Pak Mulyanto mencoba meredakan, suaranya bergetar. "Bu Kusuma, jangan begitu. Semua orang punya cara masing-masing menyambut tamu. Tidak ada yang salah dengan kesederhanaan." Bu Kusuma membalikan badan, menatap Pak Mulyanto dengan ketus. "Pak RW, jangan ikut campur. Ini urusan keluarga kami." Kata-kata itu membuat Nurjanah semakin mengecil. Tangannya yang lemah berusaha merapikan piring di meja. Air matanya hampir jatuh. Namun ia tahan kuat-kuat. Ia tahu, kalau menangis di depan mereka, justru akan makin direndahkan. Irawan akhirnya tidak tahan. "Fania, Mama, cukup. Tolong jangan bicara begitu lagi. Ibu saya sudah berusaha. Kenapa harus dipermalukan terus?" Fania langsung membalas dengan nada dingin. "Kamu lebih memihak ibumu daripada aku?
Padahal sebentar lagi aku akan jadi istrimu. Irawan terdiam, lidahnya keluh. Hatinya terbelah dua. Ia ingin membela ibunya, tetapi kata-kata Fania membuatnya bimbang. Ia menunduk, tak sanggup menatap wajah keduanya. Nurjanah melihat anaknya bingung, lalu berkata lirih, "Sudahlah, Nak, jangan diperpanjang. Ibu tidak apa-apa." Tapi kenyataannya, hatinya retak. Ia merasa seakan dirinya menjadi sumber masalah. Setelah keluarga Fania dan warga mulai bubar, rumah kembali sunyi. Nurjanah masuk ke dapur dengan langkah berat. Tangannya meraih baskom berisi piring kotor, lalu ia cuci satu persatu dengan air dingin. Suara gemericik air terdengar, bercampur dengan isakan yang akhirnya tak bisa ia tahan. "Ibu!" Suara Irawan pelan dari belakang. Nurjanah buru-buru mengusap matanya. "Tidak apa-apa, Nak, ibu hanya lelah." "Tapi ibu diperlakukan begitu, saya tidak terima," kata Irawan, suaranya parau. Nurjanah menoleh, tersenyum getir. "Jangan salahkan siapa-siapa. Ibu ini memang orang miskin. Sudah biasa diremehkan. Yang penting kamu bisa bahagia dengan pilihanmu." Kata-kata itu menusuk hati Irawan. Ia merasa seperti anak durhaka, membiarkan ibunya dihina tanpa bisa berbuat banyak. Ia duduk di kursi dapur, menunduk, menahan rasa bersalah. Tak lama, terdengar suara langkah masuk. Mbak Rina datang dengan wajah cemas. "Bu Nur, saya tadi dengar semua." "Astaga, kok bisa mereka bicara begitu kasar?" Nurjanah cepat menggeleng. "Jangan dibesar-besarkan, Rina. Biarkan saja." Mbak Rina menatapnya iba. "Tapi saya tidak tega lihat ibu diperlakukan begitu. Semua orang tahu betapa ibu sudah berusaha sekuat tenaga." Nurjanah menunduk. Suaranya hampir tak terdengar. "Usaha seorang ibu memang tidak selalu dihargai, Rina." Air mata kembali jatuh di pipinya. Mbak Rina meraih bahunya, mencoba menenangkan. "Ibu jangan bicara begitu. Tuhan tahu hati ibu. Semua orang di sini juga tahu betapa besar pengorbanan ibu." Namun Nurjanah hanya terdiam, larut dalam luka yang begitu dalam. Di dalam batinnya, ia merasa harga dirinya hancur. Bukan karena kemiskinan, tetapi karena ia dipermalukan di depan anaknya sendiri. Ia takut sekali. Apakah penghinaan itu akan terus berlanjut setelah pernikahan anaknya nanti? Malam semakin larut, udara dingin merayap masuk ke dapur. Irawan masih duduk di kursi, tidak sanggup meninggalkan ibunya sendirian. Nurjanah akhirnya beranjak, berjalan ke kamarnya dengan langkah goyah. Sebelum masuk, ia menatap sebentar ke arah anaknya. "Nak, kamu jangan sedih. Ibu akan baik-baik saja. Asal kamu bahagia, itu sudah cukup." Irawan tidak bisa menjawab. Ia hanya mengangguk pelan, tapi hatinya berteriak. Di dalam kamar, Nurjanah menutup pintu perlahan. Ia berlutut di samping tempat tidurnya, menangkupkan tangan, berdoa lirih. Air matanya tak terbendung lagi. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku hancur di depan anakku." Tangisnya pecah dalam kesunyian malam, menyayat hati siapapun yang mendengarnya. Namun di balik doa itu, tersisa perasaan pahit yang tak bisa hilang. Luka penghinaan yang membekas terlalu dalam, seakan tak ada kata maaf yang mampu menyembuhkannya. Tangisan Bu Nurjanah malam itu masih tersisa hingga pagi. Matanya bengkak, wajahnya pucat. Ia duduk lama di ruang tamu dengan kebaya lusuh yang belum sempat disimpan. Irawan keluar kamar, melihat ibunya diam menatap lantai. "Bu, ayo makan dulu. Jangan dipikirkan terus. Semua sudah lewat," kata Irawan pelan. Nurjanah menggeleng lemah. "Belum lewat, Nak. Omongan itu pasti masih terus diingat orang." Dan benar saja. Belum siang, suara gosip mulai terdengar di gang depan rumah. Dua ibu-ibu yang lewat saling berbisik. Kemarin itu, Bu Nur benar-benar dipermalukan di depan banyak orang. Malu sekali kalau jadi dia. Memang dari dulu begitu. Nekat ingin punya besan kaya. Jelas tidak pantas. Timpal yang lain, tanpa sadar suara mereka cukup keras didengar dari dalam rumah. Irawan mengepalkan tangan. "Mereka tidak tahu apa-apa, Bu. Jangan didengar." Namun Nurjanah hanya menunduk.
Wajahnya semakin suram. Ia tidak berani keluar menjajakan sayur seperti biasa. Ia takut dengan tatapan orang yang seolah menghakimi. Di tempat kerjanya, Irawan pun tidak lepas dari cibiran. Saat ia masuk kantor, dua rekannya menyapa dengan nada mengejek. Wah, mantap, Ro. Punya calon istri cantik kaya raya. Tapi ibumu, heboh juga ya kemarin. Rekan lain tertawa, menepuk bahunya. Kalau aku jadi kamu, malu. Nanti mertua tidak mau lagi. Sudah ramai orang ngomong. Irawan menahan napas panjang, wajahnya merah. Jangan bicara seenaknya. Ibu saya orang baik. Jangan hina dia. Mereka saling pandang lalu terkekeh. Kami cuma bercanda. Jangan Mar. Toh semua orang juga sudah tahu kabarnya. Irawan pulang kerja dengan langkah gontai. Beban di kepalanya semakin berat. Di rumah, ia mendapati ibunya duduk sendirian di dapur. Panci sayur yang biasa ia bawa keliling pasar dibiarkan kosong. Bu, kenapa tidak jualan hari ini? Nurjanah menatap anaknya dengan mata sembab. Ibu malu. Takut kalau orang-orang menatap dengan kasihan atau mencibir. Ibu tidak sanggup. Irawan menahan perih di dada. Bu, jangan merasa begitu. Semua orang bisa salah bicara. Kita tidak harus bersembunyi. Nurjanah terisak pelan. Kalau kamu tidak menikah dengan Fania, mungkin semua ini tidak akan terjadi. Ibu jadi beban. Semua orang menertawakanmu karena ibu. Irawan cepat menggeleng. Suaranya tegas. Jangan pernah bicara begitu lagi. Bu, ibu bukan beban. Tanpa ibu, saya tidak akan sampai di sini. Tangis Nurjanah semakin deras, membuat Irawan tak sanggup berkata apa-apa lagi. Di sisi lain, keluarga Fania justru membicarakan kejadian itu dengan nada meremehkan. Di ruang makan rumah besar mereka, Bu Kusuma menyendok sup sambil berkata lantang pada keluarganya. Lihat sendiri kan, perempuan miskin itu benar-benar memalukan. Mana pantas dia jadi besan kita. Untung semua orang tahu siapa yang lebih tinggi derajatnya. Fania mengangguk, menambahkan dengan senyum miring. Iya, Ma. Aku jadi malu sendiri. Bagaimana nanti kalau ada acara keluarga? Pasti mereka semua akan mengomentari ibunya Irawan. Pak Wito menghela napas, mencoba menahan agar tidak semakin panas. Cukup. Jangan terus direndahkan begitu. Bagaimanapun dia ibu dari calon menantumu. Namun Bu Kusuma tidak peduli. Saya hanya bicara apa adanya. Keluarga besar kita pun sudah mulai bertanya-tanya, apakah tidak salah memilih besan. Ucapan itu membuat nama baik Nurjanah semakin hancur. Dari mulut ke mulut, kabar makin melebar. Ada yang menyayangkan, ada pula yang sengaja menambah bumbu. Kemarin Bu Kusuma bilang terang-terangan, Bu Nur itu tidak tahu malu. Semua tamu dengar sendiri, kata seorang warga di warung, membuat gosip itu semakin liar. Kabar itu akhirnya sampai juga di telinga Mbak Rina. Ia datang ke rumah Nurjanah dengan wajah penuh iba. Bu, saya dengar gosip di luar. Orang-orang memang keterlaluan. Jangan ditelan bulat-bulat. Nurjanah tersenyum pahit. Kalau semua orang bicara hal yang sama, mungkin itu benar adanya. Rina, ibu memang tidak pantas. Mbak Rina meraih tangannya. Jangan berkata begitu. Semua orang tahu perjuangan ibu membesarkan Irawan sendirian. Mereka yang menghina, hati mereka yang miskin. Nurjanah menatap ke arah panci kosong. Tapi tetap saja, Rina, akhirnya anakku juga yang dipermalukan. Apa salahku sampai harus menanggung begini? Malam turun, kesepian menyelimuti rumah itu. Irawan duduk di beranda, menatap gelap tanpa suara. Di dalam kamar, Nurjanah masih menangis pelan. Batin keduanya sama-sama terhimpit. Satu merasa gagal membela ibunya, satu lagi merasa dirinya hanya jadi beban. Dan di tengah kesunyian itu, luka penghinaan yang tersebar lewat mulut orang kini benar-benar mengikat kuat hati mereka, menambah sesak yang tak sanggup diucapkan dengan kata-kata. Malam itu, suasana rumah Nurjanah masih murung. Irawan duduk termenung di beranda, wajahnya kusut menahan rasa malu bercampur marah. Ucapan orang-orang di luar terus terngiang. Nurjanah yang duduk di dalam hanya bisa mendengar helaan napas berat anaknya. Ro, kamu jangan terlalu dipikir.
Jangan biarkan ibu jadi sumber pertengkaranmu. Suara Nurjanah pelan dari balik pintu. Irawan menoleh. Tapi Bu, mereka sudah keterlaluan. Ibu terus jadi bahan hinaan. Dan Fania, dia malah ikut menyalahkan ibu. Nurjanah mendekat, menatap anaknya dengan mata yang penuh lelah. Mungkin Fania hanya terbawa suasana. Jangan langsung berpikir buruk. Ibu tidak ingin kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Keesokan harinya, Irawan memberanikan diri menemui Fania. Mereka bertemu di teras rumah keluarga Fania. Suasana masih terasa tegang sejak acara lamaran. Fania, aku ingin bicara baik-baik, ucap Irawan membuka percakapan. Fania bersedekap, wajahnya dingin. Kalau kamu mau membela ibumu lagi, aku tidak mau dengar. Irawan menahan napas. Aku hanya ingin kamu mengerti. Ibu memang miskin, tapi dia sudah berusaha. Dia tidak pantas dipermalukan begitu. Fania langsung memotong dengan suara meninggi. Kamu selalu memihak ibumu. Bagaimana aku bisa nyaman kalau nanti setiap acara keluarga, semua orang mencibirku karena punya mertua seperti dia? Irawan menatapnya dalam-dalam. Jadi kamu malu punya mertua seperti ibuku? Fania terdiam sejenak, lalu menjawab ketus. Ya, aku malu. Mama juga. Semua orang membicarakannya. Kamu sendiri tahu kan gosip di luar sana? Hati Irawan serasa diremas. Tapi dia ibuku. Perempuan yang membesarkan aku sendirian. Apa kamu tidak bisa sedikit menghargainya? Fania mendengus. Menghargai? Aku sudah berusaha diam kemarin. Tapi kalau mama bicara, aku tidak bisa menahan. Dan sekarang lihat akibatnya. Semua orang tahu siapa ibumu. Pertengkaran makin panas hingga Bu Kusuma keluar dari ruang tengah. Ada apa ribut-ribut di sini? Tanyanya dengan nada tinggi. Irawan berdiri, mencoba menahan emosi. Bu, saya mohon jangan hina ibu saya lagi. Dia memang miskin, tapi dia tetap ibu saya. Bu Kusuma langsung menyambar. Kalau kamu terus membela ibumu, lebih baik pikir ulang soal pernikahan ini. Saya tidak mau anak saya hidup dengan keluarga yang memalukan. Irawan terdiam. Kata-kata ancaman itu menancap dalam. Fania menatap ibunya, lalu menoleh ke arah Irawan. Kamu dengar sendiri, kan? Kalau kamu tetap seperti ini, jangan salahkan aku kalau pernikahan batal. Suasana kaku. Pak Wito yang sejak tadi diam akhirnya ikut bicara. Sudahlah, Kusuma. Jangan membuat keputusan tergesa. Kita harus pikirkan nama baik keluarga. Namun ucapan itu hanya menambah beban. Nama baik keluarga besar Wito memang mulai jadi bahan obrolan di kalangan tetangga. Banyak yang menilai keluarga mereka angkuh, sementara gosip tentang Nurjanah makin liar. Sore itu, Irawan pulang dengan wajah muram. Nurjanah yang sedang duduk di dapur melihat anaknya masuk tanpa suara. Bagaimana, Nak? Kamu sudah bicara dengan Fania? Tanya Nurjanah hati-hati. Irawan meletakkan tasnya, wajahnya menunduk. Dia bilang malu punya mertua seperti ibu. Dan Bu Kusuma mengancam akan membatalkan pernikahan kalau aku tetap membela ibu. Air mata Nurjanah langsung jatuh. Astaga, Ro. Ibu tidak ingin jadi penyebab kamu kehilangan tunanganmu. Ibu jangan bicara begitu. Irawan cepat menyela, suaranya bergetar. Aku tidak akan tinggalkan ibu demi siapapun. Nurjanah menunduk, hatinya berperang. Tapi kalau kamu tetap dengan Fania, kamu akan terus dihina. Kalau kamu mundur, kamu kehilangan orang yang kamu cintai. Bagaimana ibu bisa tenang melihatmu terjebak begini? Isak tangis pelan memenuhi dapur itu. Irawan memeluk bahunya, berusaha menenangkan, tapi justru semakin tenggelam dalam rasa bersalah. Malam menjelang, rumah itu diliputi sunyi. Nurjanah berbaring dengan mata terbuka, tidak bisa tidur. Ia terus bergulat dalam batin, antara keinginan menjaga kebahagiaan anaknya atau menyuruh Irawan mundur agar tidak lagi dipermalukan. Di sisi lain, Irawan duduk di ruang tamu, menatap kosong ke arah pintu. Hatinya terkoyak, cintanya pada Fania berbenturan dengan kesetiaannya pada ibu. Dan di tengah kebisuan itu, ia tahu retakan yang sudah muncul dalam hubungannya tidak akan mudah diperbaiki. Malam itu Irawan duduk lama di ruang tamu,
menatap pintu yang tertutup rapat. Ucapan Bu Kusuma yang mengancam membatalkan pernikahan masih menekan kepalanya. Sementara di dalam kamar, Bu Nurjanah tak bisa tidur. Batinnya berperang, menyuruh anaknya mundur atau membiarkannya bertahan dengan segala hinaan. Belum genap 3 hari setelah lamaran, kabar baru mengguncang desa. Pagi itu, seorang tetangga berlari ke rumah Nurjanah, wajahnya penuh kehebohan. "Bu Nur, Bu, kabar besar. Bisnis keluarga Pak Wito jatuh, perusahaan bangkrut." Nurjanah terkejut. "Astaga, apa benar begitu, Rina?" Mbak Rina mengangguk cepat. "Iya, saya dengar dari orang pasar. Rekan bisnisnya menipu besar-besaran. Semua uang mereka lenyap. Rumahnya sudah dipasang papan bank. Mobil juga sudah ditarik." Irawan yang baru keluar kamar langsung mendekat. "Apa benar, Mbak? Jangan-jangan hanya gosip." "Bukan gosip, Ro. Banyak orang sudah lihat sendiri di kota. Rumah mewahnya dijaga petugas. Orang-orang ramai membicarakan," jawab Mbak Rina serius. Irawan termenung. Wajahnya sulit dibaca antara kaget dan bingung. Sementara Nurjanah menahan napas panjang, perasaannya campur aduk. Di rumah besar keluarga Fania, keadaan jauh lebih kacau. Fania menjerit di ruang tamu, wajahnya merah, rambutnya berantakan. "Tidak mungkin. Tidak mungkin aku harus kehilangan semua ini. Aku tidak bisa hidup tanpa rumah besar dan mobilku." Pak Wito terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat. Semua uang sudah raib. Rekan kerja ayah menipu, membawa lari modal. Bank juga sudah menyita aset. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bu Kusuma menghantam meja dengan telapak tangannya. "Ini aib besar. Bagaimana kita bisa tampil di depan orang? Kita akan jadi bahan gosip. Semua gara-gara ayahmu terlalu percaya orang." Pak Wito menunduk, menahan malu bercampur putus asa. "Jangan salahkan aku saja, Kusuma. Semua ini musibah." Namun Fania tidak berhenti meraung. "Aku tidak mau hidup miskin. Aku tidak bisa. Apa kata teman-temanku? Mereka pasti menertawakan aku." Bu Kusuma ikut menangis keras, memegangi kepalanya. "Kita kehilangan segalanya. Tabungan, rumah, kehormatan. Astaga, apa yang harus kita lakukan?" Warga desa yang mendengar kabar itu berbondong-bondong membicarakannya. Mereka yang dulu memuji, kini berbalik mencibir. Rupanya keluarga kaya itu jatuh juga. Dulu sombong sekali, sekarang merasakan sendiri. Di warung, beberapa warga saling sindir. Dulu Bu Kusuma bilang Bu Nur tidak tahu malu. Sekarang lihat, siapa yang paling malu. Sementara itu, kabar itu sampai juga ke telinga Nurjanah. Ia duduk di kursi bambu, tangannya gemetar. "Ya Allah, apa ini benar terjadi? Mereka jatuh sehina itu?" Irawan menatap ibunya. "Bu, ini bukan hal yang bisa kita tertawakan. Mereka memang sudah salah memperlakukan kita, tapi tetap saja, ini musibah besar." Nurjanah menarik napas panjang, matanya berkaca-kaca. Ibu tidak tahu harus merasa apa. Hati ibu terluka karena mereka menghina kita. Tapi melihat mereka jatuh begini, ada rasa iba juga. Apa ibu harus senang atau sedih? Ro? Irawan mendekat, menggenggam tangan ibunya. Ibu tidak salah. Perasaan itu wajar. Tapi jangan merasa bersalah. Hidup punya caranya sendiri membalas. Namun malam itu, hati Nurjanah tetap bergejolak. Ia teringat jelas kata-kata Bu Kusuma yang menampar harga dirinya. Lalu membayangkan Bu Kusuma yang kini menangis karena kehilangan segalanya. Ada getir yang tak bisa ia sembunyikan. Di sisi lain, Fania masih meraung, tidak menerima kenyataan. Ia membanting vas bunga ke lantai, pecah berantakan. "Aku tidak bisa. Aku tidak bisa hidup tanpa semua ini." Bu Kusuma memeluk anaknya, sama-sama menangis. "Sabar, Nak. Mama tidak tahu lagi harus bagaimana. Semuanya sudah hilang. Kita benar-benar jatuh miskin." Pak Wito hanya duduk menunduk, tidak lagi bersuara. Beban malu terlalu besar. Sementara lidahnya keluh menghadapi istri dan anak yang terus menyalahkan. Kegelapan malam menutup hari itu,
Tapi suara tangisan dan jeritan masih menggema dari rumah keluarga yang dulu dipandang terhormat. Dan di rumah sederhana Nurjanah, ia terdiam dalam doa, hatinya terus bertanya, apakah ini balasan yang pantas, atau cobaan lain yang harus ia sikapi dengan hati yang lapang. Malam itu Bu Nurjanah masih duduk gelisah di ruang tamu, hatinya getir setelah mendengar kabar kejatuhan keluarga Fania. Irawan di sampingnya hanya bisa terdiam, kepalanya menunduk. Suasana rumah hening, hanya suara jangkrik yang terdengar dari luar. Ketukan pelan di pintu mendadak memecah kesunyian. Nurjanah bangkit, membuka pintu dengan hati-hati. Di depan berdiri sosok yang tak ia sangka. Bu Kusuma dengan wajah kusut, rambut berantakan, dan mata bengkak. Di belakangnya, Fania menunduk dalam-dalam, sementara Pak Wito berdiri lemah. Bu Nur, suara Bu Kusuma parau, hampir tidak keluar. Saya datang bukan untuk membanggakan apapun. Saya datang untuk meminta sedikit bantuan. Nurjanah tertegun, dadanya bergetar. Ingatan tentang ucapan pedas Bu Kusuma di hari lamaran kembali muncul. Hatinya menolak, tapi matanya menatap penuh iba. Irawan melangkah ke depan, wajahnya tegang. Mama Fania, kemarin ibu merendahkan kami. Sekarang datang minta tolong? Apa tidak terlalu tega? Fania menutup wajahnya, air mata menetes tanpa suara. Maafkan aku, Ro. Aku salah. Aku tidak sanggup lihat mama begini. Bu Kusuma menunduk, suaranya bergetar. Saya tahu, saya sudah salah besar. Saya hina Bu Nur. Tapi sekarang, kami bahkan tidak punya beras untuk dimakan. Tolonglah, Bu, meski hanya sedikit nasi. Warga desa yang lewat berhenti, menyaksikan pemandangan itu dengan mata terbelalak. Mereka berbisik, itu Bu Kusuma? Dulu sombong, sekarang memohon di depan Bu Nur. Beberapa terlihat malu sendiri, teringat bagaimana mereka juga diam ketika Nurjanah dipermalukan. Nurjanah menarik napas panjang, hatinya berkecamuk, antara keinginan membalas atau menolong. Ia menoleh ke Irawan, lalu kembali menatap wajah Bu Kusuma yang basah air mata. Bu Kusuma, suara Nurjanah akhirnya keluar, pelan tapi jelas. Saya tidak pernah lupa kata-kata ibu kemarin. Sakitnya masih saya rasakan. Tapi, saya tahu rasanya lapar. Saya tahu rasanya tidak punya apa-apa. Saya tidak tega melihat siapapun mengalami itu. Nurjanah masuk ke dapur, mengambil sebungkus nasi dan lauk sederhana. Ia juga membawa selimut tipis. Saat menyerahkan, tangannya sedikit bergetar. Ini, Bu, tidak seberapa, tapi semoga bisa mengurangi kesusahan. Bu Kusuma menerima dengan tangan gemetar, lalu berlutut sambil menangis keras. Astaga, saya tidak pantas. Saya yang menghina ibu, tapi justru ibu yang menolong saya. Maafkan saya, maafkan. Air mata Nurjanah jatuh, bukan karena marah, tapi karena luka lama yang terbuka kembali. Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya hanya ibu yang ingin anaknya tidak kekurangan. Kalau ibu mau menghina saya lagi, silakan. Tapi jangan biarkan keluarga ibu kelaparan. Irawan berdiri di samping, matanya merah. Ia menunduk, menahan tangis. Ibu, kenapa ibu masih mau menolong mereka setelah semua yang terjadi? Nurjanah menoleh pada anaknya. Suaranya bergetar. Nak, kita ini orang miskin. Kalau kita tidak punya hati, apalagi yang tersisa? Kalau kita hanya membalas hinaan dengan kebencian, apa bedanya kita dengan mereka? Fania terisak, memegang tangan Nurjanah. Tante, saya mohon, jangan benci saya. Saya salah sudah mempermalukan tante. Saya malu, saya menyesal. Nurjanah hanya menatapnya lama, tanpa kata. Ia tahu penyesalan itu tulus, tapi hatinya belum sanggup memberi jawaban. Warga yang menyaksikan dari luar rumah saling pandang. Sebagian menunduk, merasa bersalah. Seorang bapak berbisik lirih. Dulu kita diam waktu Bu Nur dihina. Sekarang lihat, dia masih bisa menolong. Tangisan semakin memenuhi udara. Bu Kusuma masih berlutut. Fania menangis di samping ibunya, dan Pak Wito menunduk, tidak sanggup menatap siapapun. Di dalam hati Nurjanah, luka dan iba bercampur jadi satu. Ia merasa sedikit lega karena bisa menolong.
tetapi juga semakin sadar bahwa hinaan itu meninggalkan bekas yang tidak mudah hilang. Dan saat ia menutup pintu malam itu, batinnya tetap bergetar hebat. Apakah tindakannya benar-benar ketulusan, atau hanya cara lain untuk membungkam mereka yang dulu merendahkannya? Malam itu, setelah kejadian Bu Kusuma datang meminta bantuan, rumah Bu Nurjanah kembali sunyi. Nurjanah masih duduk di kursi bambu, menatap nasi yang tadi ia berikan. Hatinya penuh pertanyaan. Apakah ia sudah benar dengan sikapnya? Irawan di samping hanya terdiam. Matanya sembab karena menahan tangis. Ketukan pelan terdengar lagi. Kali ini, pintu dibuka oleh Irawan. Di depan berdiri Fania. Wajahnya berantakan, matanya sembab penuh air mata. Tanpa bicara panjang, ia langsung masuk, berlari ke arah Nurjanah, lalu jatuh bersimpuh di pangkuannya. "Tante, maafkan saya." Suara Fania pecah di sela tangisnya. "Saya sudah keterlaluan. Saya pernah merendahkan Tante. Padahal Tante tidak pernah menyakiti saya. Saya menyesal. Saya benar-benar menyesal." Nurjanah terdiam lama. Tangannya kaku, tidak tahu harus merangkul atau menolak. Air matanya ikut jatuh. Tapi mulutnya masih terkatup rapat. Irawan berdiri di sisi pintu, menatap tunangannya dengan hati bercampur aduk. Kecewa, marah, tapi juga kasihan. Fania terus menangis. Wajahnya menempel di lutut Nurjanah. "Saya tidak pantas menjadi menantu Tante. Saya egois, saya sombong. Saya malu pada diri saya sendiri. Tolong, beri saya kesempatan berubah." Nurjanah akhirnya mengangkat tangannya, menepuk pelan bahu Fania. Suaranya lirih, nyaris seperti bisikan. "Nak, setiap orang bisa salah. Yang terpenting, apakah dia mau belajar dari kesalahannya? Menyesal saja tidak cukup kalau tidak ada perubahan." Tangisan Fania makin deras. Ia mengangguk berulang kali. "Saya janji, Tante. Saya tidak akan ulangi lagi. Saya akan belajar menghormati Tante. Saya mohon, jangan benci saya." Nurjanah menarik napas dalam. "Saya ini ibu biasa, Nak. Saya tidak punya harta. Saya tidak punya kehormatan di mata banyak orang. Tapi saya punya anak, dan saya hanya ingin dia tidak dipermalukan lagi. Itu saja." Belum reda suasana, pintu kembali terbuka. Bu Kusuma masuk, wajahnya basah oleh air mata. Tanpa ragu, ia langsung bersujud di lantai, di depan Nurjanah. "Nurjanah, maafkan saya. Saya yang paling banyak salah. Saya yang paling jahat padamu. Saya hina kamu di depan orang banyak. Saya buat kamu malu. Saya tidak pantas disebut manusia. Tolong ampuni saya." Isak tangisnya memenuhi ruangan. Irawan yang melihat itu hanya bisa menutup wajah dengan kedua tangannya. Ia tidak percaya, perempuan yang dulu menindas ibunya kini menangis tersungkur di lantai rumah sederhana mereka. "Bangunlah, Bu Kusuma." Suara Nurjanah pelan, gemetar. "Tidak sepantasnya ibu bersujud di hadapan saya. Saya bukan siapa-siapa." Bu Kusuma menggeleng keras. "Tidak, saya harus lakukan ini. Hati saya tidak tenang. Saya sudah buat dosa besar padamu. Saya ingin memperbaikinya, tapi saya tidak tahu bagaimana. Saya hanya bisa memohon maaf." Tangisan itu terdengar hingga keluar rumah. Warga yang lewat berhenti, lalu beberapa masuk untuk melihat. Mereka terpaku, menyaksikan pemandangan yang tidak pernah mereka bayangkan. Bu Kusuma dan Fania menangis, meminta maaf pada perempuan yang pernah mereka hina. Seorang warga berbisik lirih, "Astaga, dulu kita diam saja waktu Bu Nur dipermalukan. Sekarang lihat, mereka justru memohon ampun." Yang lain hanya menunduk, merasa malu pada diri sendiri. Irawan akhirnya bicara, suaranya bergetar. "Saya anak yang gagal. Saya tidak bisa melindungi ibu saya di hari yang paling penting. Maafkan saya, Bu." Nurjanah menoleh, menatap anaknya. "Roh, jangan salahkan dirimu. Ibu tahu kamu juga terluka. Semua ini bukan salahmu." Namun batin Irawan hancur. Ia merasa dirinya pengecut, membiarkan ibunya dihina tanpa perlawanan. Air matanya jatuh deras, menambah sesak suasana. Nurjanah mengelus kepala Fania yang masih bersimpuh, lalu menatap Bu Kusuma yang berlutut di lantai.
Saya tidak bisa menghapus kata-kata yang sudah diucapkan. Luka itu terlalu dalam. Tapi saya tidak bisa juga menyimpan benci selamanya. Kalau kalian memang menyesal, buktikan dengan sikap. Jangan lagi remehkan orang kecil. Tangisan semakin pecah. Fania mengangguk kuat. Bu Kusuma memegang tangan Nurjanah erat-erat, seolah takut kehilangan kesempatan untuk ditebus. Warga yang melihat ikut terharu. Beberapa menangis diam-diam. Mereka sadar, kesalahan mereka bukan hanya membiarkan penghinaan terjadi, tapi juga ikut menambah luka dengan gosip. Malam itu, rumah sederhana itu penuh air mata. Air mata penyesalan, air mata kesedihan, dan air mata yang menyayat batin setiap orang yang ada di dalamnya. Tapi di balik semua itu, hati Nurjanah masih bergetar hebat. Ia sudah memilih memaafkan, tapi lukanya belum benar-benar sembuh. Dan pertanyaan itu tetap menggantung di dadanya. Apakah hatinya sanggup menerima mereka kembali dengan tulus, ataukah luka ini akan terus membekas selamanya? Malam penuh tangis itu masih membekas ketika pagi menjelang. Nurjanah duduk di beranda, wajahnya lelah, matanya masih basah. Ia teringat bagaimana Fania bersimpu di pangkuannya, dan bagaimana Bu Kusuma menangis bersujud di lantai rumahnya. Luka lama kembali terasa. Tetapi di sisi lain ada perasaan lapang karena mampu memberi maaf. Hari-hari setelah itu berubah drastis. Keluarga Fania yang dulu bergelimang kemewahan kini harus hidup sederhana. Rumah besar mereka benar-benar kosong, disita bank, sementara barang-barang berharga sudah tak tersisa. Mereka tinggal menumpang di rumah seorang kerabat di desa, bahkan lebih miskin dari Nurjanah yang masih bisa berjualan sayur. Warga desa yang dulu segan pada keluarga itu, kini hanya bisa berbisik. Beginilah nasib orang sombong. Dulu merendahkan Bu Nur, sekarang malah lebih susah darinya. Sebagian warga merasa malu sendiri, karena mereka ingat betul bagaimana dulu mereka diam saja ketika Nurjanah dipermalukan. Suatu sore, Fania datang ke rumah Nurjanah membawa keranjang kosong. "Tante, bolehkah saya membantu menjual sayur? Saya tidak punya pekerjaan, saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingin belajar dari tante." Nurjanah menatapnya lama, hatinya campur aduk. Ia ingat jelas wajah sinis Fania di hari lamaran, tetapi kini di depannya berdiri seorang perempuan muda dengan mata penuh penyesalan. "Kalau kamu memang mau belajar, silakan ikut. Tapi jangan hanya karena terpaksa. Semua ini butuh keikhlasan." Fania mengangguk sambil menahan tangis. "Saya janji, tante. Saya tidak akan lagi menyepelekan orang kecil. Saya akan hormati tante seperti ibu saya sendiri." Sejak hari itu, Fania benar-benar ikut membantu. Ia berjalan bersama Nurjanah ke pasar, menata sayur, dan menghadapi pembeli. Warga yang melihat sempat terkejut, lalu berbisik, "Itu benar Fania? Calon menantu Bu Nur yang dulu sombong? Sekarang ikut jualan sayur?" Sebagian warga merasa kagum, sebagian lain masih menggeleng tak percaya. Bu Kusuma pun beberapa kali datang, membawa pakaian yang lusuh. Ia menunduk dalam-dalam setiap kali bertemu warga, tidak lagi berani mengangkat kepala. Suatu kali ia berkata pada Nurjanah dengan suara lirih, "Aku tidak pantas berdiri di hadapanmu. Tapi terima kasih karena kau tetap menolongku. Aku tidak tahu bagaimana membalasnya." Nurjanah hanya menjawab singkat, "Tidak perlu membalas. Cukup jangan ulangi kesalahan yang sama." Irawan yang menyaksikan semua ini tak kuasa menahan air mata. Ia mendekat pada ibunya di dapur suatu malam. "Bu, saya belajar banyak dari semua ini. Bahagia itu bukan punya calon istri cantik atau mertua kaya. Bahagia itu ketika saya bisa melihat ibu tetap dihormati. Saya berjanji, mulai hari ini saya tidak akan biarkan siapapun merendahkan ibu lagi." Nurjanah menatap anaknya, air matanya jatuh. "Nak, itu sudah cukup. Ibu tidak butuh pembelaan besar. Ibu hanya butuh kamu tetap ingat, siapapun kita, jangan pernah lupakan orang tua." Hari-hari terus berjalan, dan lambat laun warga desa mulai menaruh hormat pada Nurjanah. Mereka melihat bagaimana ia tetap menolong orang yang pernah menghinanya, tanpa menyimpan dendam. "Bu Nur itu benar-benar ibu berhati besar," kata seorang warga di balai desa. "Kita semua harus belajar darinya." Momen paling mengharukan terjadi ketika warga berkumpul di halaman rumah Nurjanah untuk acara doa bersama. Bu Kusuma dan Fania datang,
berdiri di depan semua orang, lalu bersujud di hadapan Nurjanah. Tangis mereka pecah, memohon maaf sekali lagi. Fania berkata di tengah isak tangisnya, "Tante, sejak hari itu hidup saya berubah. Saya malu sudah begitu sombong. Tolong izinkan saya menebus semua kesalahan dengan menghormati Tante sebagai ibu saya sendiri." Bu Kusuma menambahkan dengan suara parau, "Nurjanah, aku mohon, jangan benci aku seumur hidupmu. Aku sudah salah besar. Aku hina kamu, padahal kamu jauh lebih mulia dariku." Warga yang menyaksikan menunduk, sebagian menangis diam-diam. Mereka merasa dihantam rasa bersalah, karena ikut membiarkan Nurjanah dipermalukan di depan mata mereka sendiri. Nurjanah berdiri pelan, menatap semua orang yang hadir. Suaranya tenang tapi penuh getar. "Saya ini perempuan miskin, tidak punya apa-apa selain anak yang jadi satu-satunya kebanggaan saya. Saya tidak minta dihormati karena harta, karena saya memang tidak punya. Tapi jangan lagi rendahkan seorang ibu hanya karena pakaiannya lusuh atau rumahnya sederhana. Harga diri seorang ibu ada pada kasih sayangnya, bukan pada apa yang ia punya." Tangisan pecah di seluruh halaman. Warga menunduk, Fania memeluk erat Nurjanah, Bu Kusuma bersimpuh tak sanggup mengangkat wajah. Irawan berdiri dengan mata merah, bangga sekaligus teriris. Suasana itu menjadi puncak segalanya. Sebuah balasan hidup yang tidak dibayar dengan kebencian, tetapi dengan hati besar seorang ibu yang memilih memberi maaf. Epilog. Hari itu semua orang pulang dengan kepala tertunduk, membawa penyesalan di hati masing-masing. Dan di beranda rumah kayu yang sederhana, Bu Nurjanah duduk diam, menatap senja dengan tenang. Air matanya jatuh. Tapi kali ini bukan karena hinaan, melainkan karena ia tahu satu hal. Harga diri seorang ibu tidak pernah bisa diukur dengan harta. Ia mungkin miskin, tapi keteguhan hatinya membuat semua orang akhirnya sujud di hadapannya. Terima kasih yang tulus untuk sahabat semua yang sudah menyimak kisah ini sampai akhir. Kehadiran kalian bukan sekadar angka, tapi sebuah penghargaan besar bagi kami. Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar, karena setiap kata dari kalian adalah semangat untuk kami terus berkarya. Dukung channel ini dengan like dan subscribe, agar kisah-kisah penuh pelajaran hidup terus bisa hadir menemani hari-hari kalian. Ingatlah, setiap cerita menyimpan makna, dan setiap makna bisa jadi cermin untuk hati kita sendiri. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Semoga sehat, rezeki lapang, dan bahagia selalu menyertai langkah kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.